Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah Atiasa. Saya akan mempresentasikan penelitian saya. Di sini saya akan share lewat share screen. Sebentar, ini maaf. Ini sering ini adalah hal yang saya presentasikan. Judulnya Studi Design dan Performance Analysis TV System Case Study Simulation Analysis. Saya Marina Atiasa. Nah, saya dari Universitas Nusa Putra dan sekarang sedang di UPN. Pertama saya berikan CV saya. Nama saya Marina Atiasa. Saya lahir di Bandung 3 Desember tahun 73. Pekerjaan saya adalah dosen dari Universitas Nusa Putra. Telepon saya 0892 168 236 34. Skill saya IoT, PLC, microcontroller, dan renewable energy. Seperti yang akan saya presentasikan sekarang. Email saya Marina Nusa Putra ACID. Kemudian jabatan akademik saya rektor 300. Scopus ID 572-031-46060. Sinta ID 212063. Sertifikasi PII IPM K3 keselamatan kerja. Lalu saya asesor dari basic elektronika dan sekali LSK elektronika. Nah, ini adalah abstrak dari penelitian saya. Indonesia is a tropical country whose sunlight always shines because it is at the equator, but unfortunately, its abundant potential is underutilized
Therefore, here we want to make a 5 megawatt of PLTS research, which include PLTS or photovoltaic system for small industry using PVC simulation. With PVC, we can get an idea of how much it will cost. Then method according to the location. Then when we make research, the result of the energy obtained, like loss diagram of various kind of losses, as well as various other parameters and many more. From the result of simulation, PVC 7.2, we obtained many output to get result like global horizontal irradiation, power output, losses, and etc. The keywords is PLTS or in Indonesia Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 5 megawatt, PVC simulation, and Sukabumi. The background. As a country located in the equator, Indonesia gets enough sunlight all year round. So it has the potential of solar energy that can be utilized and developed both for electricity generation or other purpose. In accordance with the data stated in the UN, Indonesia has a total solar energy potential of 207,898 megawatt peak split across 34 provinces. So it's very big potential. Yeah. We can look at Indonesian solar map from solar this. Yeah. We can see Indonesia is we can see the description here. In Indonesia, kapasitas PLTS atau solar panel yang sudah terinstall baru 78,5 megawatt atau pemanfaatan 0,04% dari total potensi yang ada. Sejauh ini, pemasangan instalasi energi surya di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh industri atau pengguna listrik surya atap, solar rooftop, tapi belum secara masif digunakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, bahwa Indonesia menargetkan bauran energi dari terbarukan sebesar 23% pada tahun 2023. Ia pun mengatakan PLTS penting untuk dipertimbangkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan pada masa mendatang untuk keberlanjutan energi ketika batu bara dan gas habis. Di Kabupaten Sukabumi, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, atap yang dipasang di pabrik terbesar Danone Aqua di Indonesia memiliki kapasitas sistem sebesar 2.112 kWh dan mampu menghasilkan listrik sebesar 2,3 gigawatt per tahun, serta mengurangi 1.916 ton CO2 per tahun. Pemasangan PLTS atap Kaltara merupakan bagian dari komitmen Danone Aqua untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai ambisi emisi nol pada tahun 2060, meningkatkan bauran energi baru terbarukan
hingga 23% pada 2025, serta upaya pemerintah Provinsi Jabar untuk meningkatkan implementasi energi baru terbarukan hingga 6,8 gigawatt pada tahun 2025. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari penjelasan yang tadi. Nah, jadi di atas pabrik itu banyak rooftop gitu. Nah, cadangan komoditas batu bara diperkirakan habis dalam waktu 20 tahun mendatang. Sumber daya batu bara saat ini berjumlah 113 miliar ton dengan cadangan terbukti mencapai 33 miliar ton. Untuk membuat simulasi rancangan sistem PLTS 5 MW, maka kita menggunakan PVC sebagai simulasi. Simulasi adalah metode pelatihan yang menegakkan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Di sini kita akan membuat PLTS di Cibolang. Ini adalah petanya. Jadi di sekitar Nusa Putra. Ya, jadi Nusa Putra itu ada di Cibolang, Kaler. Nah, mungkin kita bikin di tanah yang di belakang Nusa Putra. Ya, ini baru rencana. Tapi dari peta ini kita bisa melihat potensi-potensi matahari. Nah, dari rumusan masalah tadi ya, dari latar belakang di atas, kita bisa mendapatkan bagaimana mendapatkan sistem yang bisa menghasilkan listrik hasil PLTS dengan kapasitas 5 MW peak dengan menggunakan simulasi PVC dengan lokasi di Cibolang, Kaler, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ruang lingkup penelitian rancangan dibuat dengan menggunakan simulasi PVC. Terus rancangan yang dibuat untuk rencana keperluan di Unus Nusa Putra dan sekitarnya. Rancangan ini menghasilkan 5 MW. Rancangan yang dibuat ini bersifat off-grid dan tidak berhubungan dengan jaringan PLN. Jadi dia benar-benar mandiri, ya, tidak terhubung dengan jaringan PLN. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini atau aim for this research, the aim of this paper is to present a design methodology for photovoltaic system like those of small appliances as well as commercial systems connected to the network. It will present also the potentials of Southeast Europe or Kosovo to use solar energy by mentioning changes in regulations for initiating economic development. The project of installing a PV system connected to the grid, which is the roof type, will have to respond to the request. 1. What is the global radiation energy of the sun? 2. What is the maximum electrical power which generates the PV system? 3. What is the amount of electrical energy that the system produces in a year? 4. What is the specific production of electricity? And 5. How much are the losses during the conversion in PV modules
like thermal degradation, the discrepancy, and so on. 6, I forgot. 7, what is the value of the performance ratio or PR? 8, how much are the losses in the system like inverter, conductor, etc. 9, what is the value of energy produced per unit area throughout the year? 10, what is the value of rated power energy? Yeah, that's the aim of the study. So we will get the tujuan hasil. And then the literature study energi listrik menjadi kebutuhan dalam era modern saat ini. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan zaman mengakibatkan kebutuhan energi listrik semakin naik tiap tahun. Pembangkit listrik tenaga surya 5 megawatt merupakan pembangkit yang diproyeksikan akan beroperasi tahun 2019. PLTS Sumbawa ini akan diinterkoneksikan dengan sistem 20 kV existing dan beberapa opsi titik sambung. Pemilihan opsi ini penting karena untuk mengetahui opsi mana yang dapat membuat sistem existing masih tetap dalam kondisi normal. Opsi 1 ialah PLTS Sumbawa disambungkan ke gardu induk terdekat dengan panjang kawat penghantar 6 km dan menggunakan jenis penghantar AAAC50. Nah, itu satu aja yang mungkin. Terus di sini hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada gambarnya. Mungkin kurang besar ya. Dan kita lihat di sini ini rangkaian dari photovoltaic array ya. Terus di sini energi backup generator. Di sini baterai, rangkaian baterai. Terus di sini regulator. Terus di sini user. Jadi nanti kita akan mengeset di bagian PV fotovoltaik rangkaiannya. Sudah ada backup generator untuk cadangan dan rangkaian baterai. Terus nanti ini di bagian user unit. Di sini ada yang didapatkan hasil-hasilnya ini, terus rangkaiannya seperti ini, terus ini PV arraynya, terus controllernya. Ya. Di sini kita bisa lihat ya, hasil-hasilnya. Nah, mungkin untuk setiap itu hasilnya berbeda-beda. Nah, di sini dari tanggal 41 kita bisa melihat ya harga keseluruhan dari sistem ini adalah karena dia 5 megawatt peak ya, jadi besar banget ya. Jadi dia kalau saja seandainya satu rumah itu 900 watt, ini 5 juta. Jadi wajar kalau kebutuhannya ini mencapai 43 miliar rupiah lebih. Mungkin harga ini relatif ya bisa lebih atau kurang. Karena di sini saya tidak menemukan harga pas untuk komponen-komponennya. Kebanyakan komponennya buatan luar yang ada di PVSys. Tapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran kasar untuk mendapatkan PLTS off grid. Kira-kira dibutuhkan sekitar itu. Kenapa lebih mahal? Karena untuk mendapatkan nilai itu, kita harus melebihkan solar panel dan juga baterainya. Karena solar panel kan untuk mengumpulkan itunya ya, cahayanya, foton. Terus kalau baterai untuk menyimpannya. Tapi
fotovoltaik itu efisiensinya rendah, sekitar 10-30%. Jadi kita harus menyiapkan lahan yang luas. Tuh. Terus harga-harga ini terdiri dari harga PVI, rangkaian fotovoltaik ya, baterai, mungkin ini yang harganya paling mahal karena harus khusus untuk PV voltaik. Terus controller ya, backup generator. Di sini kita tidak menemukan yang pas. Ada juga komponen pendukung lain seperti di sini ada biaya instalasi, wiring, pengabelan, monitoring ya. Monitoring kan kita harus tahu daya, tegangan yang dihasilkan dan lain-lain. Jadi kita tahu standby-nya berapa gitu. Terus maintenance juga ada, pinjaman bank ada, dan lain-lain. Dan mungkin ini untuk kedepannya kita bisa mencari lebih baik lagi dengan survei atau bertanya. Nah, kemudian di sini rangkaiannya, ya di sini rangkaian dari fotovoltaik. Ini baterai ya. Nah, seperti tadi. Ini rangkaiannya lebih dari ini ya. Ini cuma gambaran aja. Ini group of parallel string. Terus ini satu grup dari 80 parallel string. Jadi dibutuhkan banyak banget baterai untuk penyimpanan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Baterai terdiri dari 477 dalam paralel, 230 volt, PV air atau rangkaian solar panel terdiri dari 80 string dari 7 modul. Controller memakai universal MPPT. Keseimbangan energi ini dikendalikan oleh pengontrol. Peran pengontrol adalah untuk menangani aliran energi, terutama untuk pelindungan baterai. Saat baterai penuh, susunan fotovoltaik harus diputuskan. Saat baterai kosong, pengguna harus diputuskan. Sistem yang berdiri sendiri selalu diatur di sekitar penyimpanan baterai. Arang fotovoltaik mengisi daya baterai atau langsung mengirimkan dayanya ke pengguna. Kebutuhan pengguna atau konsumsi harus didefinisikan dengan baik dengan profil hariannya, yaitu dalam per jam nilai. Nah, di awal itu kalau bisa saya jelaskan, ada seperti ini ya. Kita close. Maaf. Di sini ada pertama orientation. Nah, jadi ini sudut-sudut kemiringan dari fotovoltaik. Ada yang fix, ada yang seasonal tilt adjustment, ada unlimited, banyak lagi ya. Ada yearly, ada summer, ada winter ya. Terus habis kita mengatur itu, kita ke user need atau keperluan. Nah, kita ini jelaskan berapa kebutuhan dari kita pembangkit listrik tenaga surya. Misalnya seperti ini lampu, TV, terus keperluan lainnya ada kulkas, ada mesin cuci, ada yang lain-lainnya juga. Terus kita ini powernya berapa, penggunaan perharinya berapa. Nanti di sini ada otomatisnya menghitung sendiri. Ya. Kemudian penggunaan per jamnya, sehingga didapatkan grafik penggunaan puncaknya di mana. Jadi kita bisa ngisi di sini. Ini ada seperti ini untuk lampu.
TV, PC, mobile, domestic appliance, kulkas, terus mesin cuci piring, ya. Nah, kemudian kita di sini years atau seasonal atau bulan. Terus weekly use on during atau bulan. Ya, gitu. Jadi ini gambarannya. Terus sistem. Di sini kita mengeset sistem. Ya. Jadi daripada kita lihat PowerPoint terus ini. Nah, di sini pertama kita baterai seperti ini. Kita bisa melihat merek-mereknya, ya. Terus di sini bisa pilih berdasarkan tegangan, kapasitas atau pabrik atau merek. Di sini kita bisa memilih banyak, ya. Kita bisa lihat preferensi dulu mana yang paling baik. Jadi dia ngeset sendiri atau kita bisa set sendiri. Terus ini PVRI. Kita bisa set juga. Terus ini control mode dan controller. Nah, di sini ada ini hasil-hasilnya gitu, ya. Terus kemudian ini backupnya, ya, generator. Terus ini sketchnya yang tadi, ya. Nah, di sini ada hasil-hasilnya. Terus udah itu kita losses, ya. Jadi losses itu seperti kehilangan-kehilangan. Jadi nggak semua yang kita dapat itu bisa kita ambil. Ada ohmic loss, ada thermal parameter atau suhu. Ini rumusnya thermal loss factor, ya. Ini terus ada ohmic loss, ya, ada di sini detail computation-nya, ya. Ya, ada step-nya juga. Ini ada wires-nya, ya, seperti ini. Ini maksimum arus, resistansi, harga kita belum dikasih, ya. Nah, ini harga kita bisa main juga dalam rupiah atau dalam lain, ya. Terus kita bisa ke modul quality, ya, atau lead mismatch, ya. Ada modul efficiency loss, ada lead, ya, ada modul mismatch loss, string voltage mismatch. Di sini detail tadinya ada hasil-hasilnya, ya. Terus di sini juga ada banyak, ya, banyak banget. Ini memang bisa untuk studi lebih lanjut. Kita juga ada, ya, di sini. Pokoknya ini asik banget sih, ya. Mismatch, ya. Terus, ya. Terus di sini ada soiling loss, ada ion loss. Di sini jadi soiling loss factor, ion loss, incident angle modifier. Ini incidence angle, ya, effective profile, Westlove AL voting, terus spectral correlating, ya, di sini. Ini oke. Terus horizon. Nah, ini global horizontal irradiation. Sangat sayang ini bukan global horizontal origin yang Nusa Putra, tapi kira-kira seperti ini, ya. Horizontal line drawing. Maaf, ya. Jadi di sini ada tanggal-tanggalnya, bulan-bulannya, nah mataharinya gimana. Ini behind the plane, ya. Ini ada tanggal-tanggalnya, ya. Ini pada 22 Juni seperti mana nomor 1 22 Juni, ya. Terus ini 22 Mei sampai 22 Juni. Ini Desember nomor 7. Nah, ini, ya. Terus udah itu ini shading, ya, shading itu seperti
set itu namanya bayangan ya. Jadi kita di sini ada 2D screen. Terus economic evaluation, yaitu di mana kita memberikan harga-harga untuk setiap komponen dan pendukungnya. Dan ini untuk pengeluaran financial parameter. Di sini kita menjelaskan apa kita pinjam atau enggak, itu subsidi, terus biaya sendiri atau apa. Nanti dia ada balik modalnya berapa. Terus kita bisa menentukan biaya tarif satu kawasannya berapa. Di sini financial ya, jadi seperti ini. Oke. Terus economic evaluation tadi, terus run simulation, terus report ya. Nah ini cuma bayangan. Tadi ada yang saya lewatkan, yaitu meteonom. Metode database itu, jadi setiap daerah itu berbeda-beda mataharinya ya. Ya jadi itu gambaran. Ada yang dari NASA, ada yang dari lainnya ya. Kita harus tahu koordinatnya GPS ya, sehingga dapat yang sesuai. Oh ini waktunya sebentar lagi ya. Kemudian ya itu tadi gambaran. Nah di sini kolektor field ya, array losses ya, ini loss-nya ini grafiknya. Jadi ini ada warna-warnanya ya. Global loss-nya 12,4%. Ya, semuanya ini detail sedikit-sedikit. Terus kita kemudian nah di sini ada main result. Jadi hasil utamanya berapa banyak yang dihasilkan, specific production, terus performance ratio, PR, terus solar fraction, terus SO ini baterai ya, dan available energinya ini kilowatt per year, energi yang digunakan, terus kelebihannya ini, dan banyak lagi ya. Yang ini yang setiap bulannya Januari apa balance-nya. Mungkin ini maaf, ini resolusinya kurang karena waktu itu saya sempat buat jurnal. Nah di sini kita bisa melihat sistem produksi ya. Ada variabel utama diberikan sebagai nilai bulanan dari Januari sampai Desember dan nilai tahunan keseluruhan. Nilai tahunan dapat berupa rata-rata seperti suhu atau jumlah seperti radiasi atau energi. Kalau ini loss diagram, maaf juga karena gambarnya jadi nggak jelas. Ya, yang tadi dijelaskan itu berbagai macam loss, ya kehilangan. Jadi semuanya bisa kita pakai. Ini detail terbesar adalah modul temperatur 41,2 derajat Celcius sebenarnya 6,4%. Di global loss-nya 12,4%. Nah, terus ini harga sistem ya. Ya kita nggak bisa lihat secara jelas karena resolusinya rendah.
Bisa udah saya tuliskan sih ya. Jadi 43 miliar lebih. Mungkin harga ini relatif ya, tapi itu gambaran. Ini kan bisa bertahan selama 20 tahun, 25 tahun, tergantung perawatan. Kita harus membersihkan, memeriksa, merawat, kalau ada yang rusak, mengganti, ya selalu harus dimanfaatkan. Nah, di sini komponennya kebanyakan muatan luar, tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran kasar. Kenapa lebih mahal? Karena efisiensinya rendah. Harga-harga ini jadi dari PV array, baterai, mungkin ini yang harga paling mahal, controller backup generator. Di sini kita tidak menemukan yang pas, jadi kurang memenuhi. Ada pula komponen pendukung lainnya. Jika untuk di sini ada pula biaya lain, jadi kita bisa mencari lagi. Nah, ini financial analisisnya. Jadi bisa berapa tahun balik modal gitu ya. Tentunya dalam biaya perawatan dan lain-lain. Jadi di sini kembali modalnya 14,8 tahun, untuk project lifetime-nya 20 tahun. Nah, conclusion-nya, dengan PVSys kita bisa mencoba berbagai konfigurasi perbandingan input berbagai komponen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, juga bisa mendapatkan perkiraan biaya yang dihabiskan dan berbagai hal lainnya sesuai yang kita butuhkan. Jadi kita bisa membandingkan antar daerah atau antar komponen input, satu input dengan yang lain ya. Jadi kita bisa mendapat perbandingan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak dan maafkan kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.